Kini, dengan adanya pemerasan terhadap WNA Tiongkok, bahkan kedubesnya sampai mengirimkan surat pengaduan, mau tidak mau kisah kebobrokan birokrasi itu kian menyebar keluar. Negara dibuat malu, harga diri bangsa dicoreng di mata dunia internasional. Tentunya, kita harus hargai langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang langsung mencopot sejumlah petugas imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Itu sebagai bentuk tindakan hukuman atas kasus pemerasan terhadap WNA asal Tiongkok tersebut. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Lagi-lagi negara ini dibuat malu oleh tindakan lancung aparat. Surat dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia yang isinya menyebutkan sejumlah warga negara mereka menjadi korban pemerasan oleh petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu membuka boroknya birokrasi imigrasi di Indonesia. Sungguh sebuah tamparan bagi pemerintah yang mengeklaim dirinya tengah berusaha keras menguatkan reformasi, birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Surat itu membahas 44 kasus pemerasan yang dilakukan petugas kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta terhadap lebih dari 60 warga Tiongkok dalam periode Februari 2024 hingga Januari 2025. Dalam salinan surat itu, ada lebih dari 30 nama petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang tercatat menerima kiriman uang pungutan liar dari warga Tiongkok melalui transfer bank. Angka yang dikirim beragam, dari yang paling kecil mulai dari 50.000 hingga transfer mencapai 3 juta rupiah. Beberapa orang menerima kiriman uang lebih dari satu kali. Salah satu di antaranya bahkan menjadi tujuan transfer pungli hingga 5 kali transfer. Dia menerima uang dengan nilai total sekitar 6,5 juta. Kedutaan Besar Tiongkok disebut berhasil menyelesaikan 44 kasus pemerasan ataupun pungli tersebut, dengan mengembalikan uang sejumlah total 32,75 juta kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok. Dalam surat Kedubes Tiongkok kepada Kemenlu Republik Indonesia itu juga disebutkan bahwa 44 kasus pemerasan yang mereka laporkan hanyalah puncak gunung es dari kasus-kasus sebelumnya. Mereka meyakini lebih banyak lagi warga negara Tiongkok yang diperas, tapi tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang ketat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang. Aparatur birokrasi di Indonesia memang sering memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Ini terjadi hampir semua birokrasi di pemerintahan. Jadi, ini bukan lagi masalah oknum, tetapi masalah yang sudah sistemik. Aksi peras-memeras, suap-menyuap, sogok-menyogok sesungguhnya telah menjadi tabiat buruk di Indonesia. Padahal, belum juga kita selesai soal dugaan kasus pemerasan oleh anggota kepolisian terhadap warga negara Malaysia yang datang menonton DWP 2024 di Jakarta. Para turis Malaysia itu diperas dengan modus ancaman tuduhan penyalahgunaan narkoba. Ujung-ujungnya mereka dimintai uang tebusan dengan nilai total hingga miliaran rupiah. Kini dengan adanya pemerasan terhadap WNA Tiongkok, bahkan kedubesnya sampai mengirimkan surat pengaduan, mau tidak mau kisah kebobrokan birokrasi itu kian menyebar keluar. Negara dibuat malu, harga diri bangsa dicoreng di mata dunia internasional. Tentunya kita harus hargai langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang langsung mencopot sejumlah petugas imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Itu sebagai bentuk tindakan hukuman atas kasus pemerasan terhadap WNA asal Tiongkok tersebut. Mereka juga telah memasang tanda-tanda tidak menerima tip atau no tipping di bandara maupun pelabuhan untuk mencegah praktik pungutan liar. Ditjen Imigrasi juga mengerahkan tim dari Direktorat Kepatuhan Internal untuk mengawasi secara langsung ke tempat pemeriksaan di imigrasi di bandara. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan bahwa kasus pemerasan oleh petugas imigrasi menjadi momentum untuk berbenah di kementeriannya.
Kami berterima kasih dengan informasi dari Kedutaan Besar RRT atas perilaku anggota di lapangan, dan kami terus berbenah demi kebaikan institusi imigrasi, termasuk di pemasyarakat. Kata Agus dalam keterangannya di Jakarta seperti dikutip mediaindonesia.com. Agus menegaskan bahwa Kementerian IMIPAS akan selalu terbuka dengan kritik maupun saran selama dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi kasus itu tak cukup cuma berhenti atau dianggap sebagai pelanggaran etik atau pelanggaran administrasi semata. Pelaku tindak pemerasan, penyuapan, pungli, apalagi aksi itu sampai mempermalukan Republik harus dipidana. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menyebut aksi tersebut harus dikategorikan bukan sebagai kriminal biasa, melainkan kejahatan terhadap keamanan negara. Karena itu, Hasanuddin meminta kasus ini mesti ditindak tegas dan diusut oleh aparat penegak hukum sampai ke akar-akarnya. Pandangan serupa juga dikatakan pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Dia mengatakan, selama ini sanksi yang dijatuhkan kepada aparat yang nakal terlalu ringan. Karena itu, menurutnya, harus ada perbaikan sistem pada birokrasi secara keseluruhan. Sebagai langkah awal, Kementerian Imigrasi dan Kepemasyarakatan harus tegas dan berani memecat seluruh pegawai yang terlibat, supaya ini bisa menjadi pelajaran dan efek jera secara sistemik bagi pegawai lain. Semua harus berbenah, memperbaiki birokrasi agar tidak lagi membuat malu dan menjatuhkan harga diri bangsa. Jangan lagi ada celah yang membuat bangsa terus-menerus dipermalukan.